Sudah gabung kah? Nah, halo, Budian. Selamat siang. Selamat siang. Jelas terdengar suara saya, Budian? Dengar, dengar, dengar. Dengar, Mbak. Ah, baik. Baik, Bu. Langsung aja, Bu. Kita masuk ke topik mengenai human trafficking ini. Ya. Eh, Kalau dari human trafficking itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan human trafficking itu sendiri, Bu Dian? Kalau human trafficking atau kita dengarnya tuh biasanya lebih ke tindak pidana perdagangan orang, itu menurut Hmm. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 itu bunyinya perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Oke, jadi dari human trafficking ini atau bisa dikenal dengan perdagangan orang ya, Budian ya. Berarti ini Alias merupakan tereksploitasi juga, Mbak. Jadi perdagangan orang yang eh, tereksploitasi. oh, jadi perdagangan orang yang tereksploitasi dari oknum tertentu ya, Budian ya. Baik, kalau misalkan dari perdagangan orang ini, Bu, apa sih target utama yang mereka lakukan itu dari dari kejahatan yang dilakukan itu, Bu? Biasanya targetnya ya biasanya orang. Terus maksudnya targetnya gimana nih, Mbak? Target target dari oknum yang melakukan human trafficking itu. Ya Tujuannya pastinya apa, kan Bu? untuk mencari keuntungan dengan dia mengeksploitasi orang karena Hmm. kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang akhirnya merugikan orang lain. Baik. Kalau untuk dari segi hukumnya sendiri, Bu, buat para pelaku itu ada jeratan hukumnya seperti apa, Ada, Bu? Mbak. Kalau jeratan hukumnya pasti ada lah. Dengan adanya aturan pasti ada jeratan hukumnya kan gitu Iya. ya. Hmm. Pasti akan diamankan lah oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia ini. Oh gitu. Ada undang-undangnya nggak, Bu, yang untuk masalah pidananya ini? Ancaman seperti apakah hukumannya? Apakah ada denda yang diberikan ya kepada Ada. para pelaku? Biar pelakunya ini kalau nonton ini biar jera aja, udah takut gitu loh, Bu. Jadi kalau ancaman itu di sini ada beberapa dari penjelasan di undang-undang itu, Mbak. Ancaman bagi subjek perseorangan itu seperti yang saya sebutkan tadi definisinya itu paling sedikit penjaranya 3 tahun, paling lama 15 Hmm. tahun. Sedangkan Oke. untuk pidana dendanya itu paling sedikit 120 juta dan paling Oke. banyak 600 juta. Itu untuk Hmm. beberapa kategori tereksploitasi yang ada ancaman hukuman yang berkaitan dengan eksploitasi. Tapi kalau sampai misalkan ada pembunuhan, itu bisa sampai ancamannya seumur hidup. Dan bahkan Oke. apabila itu berkaitan dengan anak-anak di bawah umur, itu ancamannya akan ditambah menjadi sepertiga dari ancaman sebelumnya, pidana sebelumnya. Oh gitu, Bu. Baik. Kalau misalkan, Bu, eksploitasi. Kalau di dalam eh, di Indonesia ini kan banyak sekali ya, Bu, apalagi di pelosok yang ya kita lihat dari media massa tuh pemberitaan seperti anak yang masih di bawah 15 tahun Ya. tapi dipaksa menikah dengan apa namanya katakan yang sudah lanjut usia pasangannya. Itu bagaimana, Bu? Karena kebetulan ini ada teman-teman yang ada di IG Live yang menonton kita menanyakan tentang pernikahan dini. Apakah itu bagian dari human trafficking juga? Iya. Silakan, Ibu. Jadi kalau pernikahannya maksud tujuannya kemana? Kalau memang itu ada unsur berkaitan dengan hutang seperti definisi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan undang-undang, itu pasti
kena sanksi pidana dan ada pidana dendanya, Mbak. Tapi kalau memang itu sudah ada persetujuan atau data dukung, misalkan dari pengadilan memang anak di bawah umur itu menikah dengan data dukung persetujuan misalkan dari pengadilan, itu boleh. Tapi kalau memang dilanggar, memang tujuannya untuk bayar hutang, paksaan, kepentingan salah satu pihak, itu bisa kena dari human trafficking ini, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau yang perlu ya mungkin banyak yang belum mengetahui mengenai aturan yang ada tentang contoh yang tadi saya tanyakan mengenai pernikahan dini yang banyak terjadi di pelosok-pelosok ya, Budian. Mungkin apa minimnya pengetahuan bahwa katakan pernikahan dini itu dilakukan atas dasar hutang piutang. Nah, itu kan bagian dari human trafficking ya, Bu ya. Iya. Nah, itu bagaimana untuk terinformasikan bahwa apa yang dilakukan pernikahan yang masih di bawah usia itu menjadi suatu kasus human trafficking agar tidak dilakukan oleh para masyarakat yang ada di pelosok, Bu. Apa yang harus mereka ketahui? Berarti perlu adanya penyuluhan hukum. Dan itu fungsinya tugas penyuluh untuk menyampaikan informasi produk hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Ya seperti itu, Pak. Memang seperti yang saya lihat selama ini, kalau misalnya saya kunjungan ke kabupaten kota di daerah Jawa Timur, itu memang banyak sekali warga masyarakat yang hal-hal yang sekiranya itu kebiasaan tapi ternyata salah di mata hukum, dan mereka dekat sekali dengan yang namanya ranah hukum seperti itu. Salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Kelihatannya hanya dinikahkan gitu kan. Menikah menurut unsur agama memang itu sesuatu yang harus disegerakan. Tapi kalau tidak memenuhi dengan standar atau persyaratan umur atau kategori yang memang harus ditentukan oleh hukum, itu akan menjadi ranah hukum seperti itu. Oh, baik. Berarti memang semua rekan-rekan penyuluh hukum yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM harus bisa nih memberikan bergerak ya, Bu ya. Harus punya inisiatif bagaimana caranya kita bikin jaringan kepada seluruh leading sektor yang ada di mana kita tinggal, itu paling tidak menyebarkan lah informasi yang kita tahu, terutama tentang produk hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita semua pasti akan jadi taat hukum, minim sekali dengan yang namanya tingkat kejahatan dan kriminal. Iya, baik. Betul, jadi buat perhatian kepada seluruh penyuluh hukum dimanapun di Indonesia ini berada, supaya kiranya mau memberikan penyuluhan hukum mengenai, salah satu contoh adalah mengenai human trafficking ini ya Bu ya, biar mereka menyadari bahwa mungkin paradigma mereka yang seperti Ibu sampaikan tadi kasus yang di Jawa Timur adalah suatu hal yang biasa, tapi ternyata ada loh, itu bukan hal yang biasa, ada aturan atau ada hukum yang mengatur soal itu, seperti itu ya Bu Dian ya. Iya betul. Baik, Bu ada pertanyaan lagi nih Bu. Silakan. Bagaimana jika pengangkatan anak melalui bidan atau orang tua secara langsung tanpa ada dokumen resmi? Apakah itu termasuk human trafficking, Ibu? Silakan. Jadi kan kalau misalkan kita kembalikan lagi, human trafficking itu perdagangan orang. Kalau memang mau mengangkat anak, itu kita lihat dulu prosedurnya jelas, harus melalui proses pengadilan. Kalau hanya melalui bidan atau itu sama aja nanti bisa masuk ke ranah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Karena kan kita mesti tahu tujuannya seperti apa, background keluarga yang akan mengangkat seperti apa kemampuannya, kan seperti itu. Karena anak itu adalah masa depan bukan buat orang tua saja, tapi untuk negara juga, seperti itu. Jadi memang harus betul-betul secara dokumen otentiknya jelas, seperti itu. Iya,
Kalau melihat kondisi banyak sekali ya Bu di Indonesia ini kasus dari human trafficking. Kalau saya baca-baca tadi yang ada di berita itu terakhir di bulan Oktober itu yang terekspos media ya, itu mengenai anak-anak berusia 15 tahun tapi menjadi tereksploitasi untuk menjadi saya katakan mohon maaf pelacur. Nah, itu bagaimana Bu tanggapan Ibu kalau dengan kasus seperti itu Bu Dian? Ya, itu sudah benar-benar masuk kategori perdagangan orang ya Mbak, apalagi mengeksplos berkaitan dengan seksual, itu sanksi pidananya jelas ada, dari mulai sanksi pidana 3 tahun sampai pidana yang 15 tahun tadi yang saya sebutkan, dan ada dendanya juga dari 120 juta sampai 600 juta. Bahkan kalau memang sampai dalam pelaksanaan prostitusi seksualnya itu sampai menghilangkan nyawa atau yang dijadikan prostitusi itu anak di bawah umur, itu jelas sekali hukumannya. Anak di bawah umur bisa ditambah dari dasar tindak pidananya ditambah sepertiga. Kalau sampai meninggal itu bisa sampai seumur hidup, bahkan bisa sampai hukuman mati. Kan jelas. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan anak-anak yang saya sebutkan tadi, anak-anak itu bukan hanya milik person orang tua saja, tapi juga sebagai masa depan negara ini. Betul. Jadi memang kita harus betul-betul melindungi anak-anak, perempuan seperti itu. Tidak kalau dari kita sendiri tidak memberikan informasi kepada perempuan dan anak bagaimana pentingnya menjaga diri kita sendiri, menjaga harga diri kita sendiri, martabat diri kita sendiri, peluang untuk diekspos itu besar. Lebih karena besar, betul. Mungkin masyarakat di sisi yang dia mungkin terbiasa dengan dunia seperti itu menjadi peluang yang mudah untuk diajak menjadi anak-anak yang lebih diekspos pada penyenang pihak yang membutuhkan. Itu mungkin karena lingkungannya ya Bu ya, lingkungan yang mereka tumbuh akhirnya membangun paradigma diri mereka sendiri. Oh, ini boleh dilakukan, oh ini biasa saja dilakukan. Akhirnya yang seperti karena kebiasaan pergaulan itu juga berpengaruh. Makanya kan fungsinya penyuluh hukum itu begitu Bu, harus memberikan informasi mana yang boleh dilakukan, mana yang ada batasannya, mana yang memang itu jelas tidak boleh dilanggar. Karena kita punya banyak undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Betul, baik. Ya, menarik juga nih Bu mengenai eksploitasi human trafficking ini. Baik, kemudian majang-majang foto aja yang sekiranya akan membuat netizen menjadi tertarik dari hal yang negatif, itu juga bisa masuk dalam perdagangan orang ternyata, begitu saya baca. Oh, ya, benar. Ternyata bukan cuma di fisik aja kita serahkan ke orang terus dijual terus dibeli dipakai seperti itu, ternyata begitu gambar gitu kan, terus orang interest dia memberikan komen, itu kalau misal bisa masuk dalam jeratan di undang-undang trafficking itu. Oh, itu termasuk juga ya Bu Dian ya? Karena kan orang tertarik gitu. Akhirnya ada negosiasi, setuju. Nah, itu Mbak, itu udah unsur seperti itu. Dan itu dianggap oleh masyarakat yang tidak memahami lebih lanjut itu hal biasa. Terutama anak-anak. Ya itu Mbak, ujung-ujungnya karena mereka butuh kebutuhan dari segi finansial, bisa jadi dari perhatian kan seperti itu. Jadi sangat kompleks sebenarnya ya Bu Dian permasalahan yang terjadi dalam human trafficking ini ya. Baik dia sebagai korban maupun pelakunya bisa membaca situasi si calon korbannya sendiri, begitu ya Bu ya. Bahkan bisa jadi korban juga bisa jadi pelaku. Oh gitu. Begitu ya Bu ya. Oke. Akhirnya dia paham perjalanannya, dia jadi pelaku juga. Oke, ya benar. Memang aduh ngeri banget. Baik, kalau ini Bu Dian, kalau misalkan tadi bicara mengenai pelaku yang melakukan tindakan pidana perdagangan orang
sudah Ibu jelaskan tadi hukumannya dan dendanya. Lalu bagaimana Bu dengan korban sendiri? Apa yang negara bisa berikan bagi mereka yang menjadi korban? Ya, ini tadi malam juga saya sudah kalau untuk korban sendiri itu pemerintah juga sudah memberikan perhatian besar terhadap penderita korban. Jadi sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang yang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan sebagai ganti kerugian bagi orang, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi secara medis dan sosial. Jadi pemulangan, kayak misalkan ada TKW yang dia ngerasa sudah dilecehkan atau sudah masuk dalam kategori trafficking, itu juga dari segi pemulangan sampai ke rumahnya atau sampai penderitaan fisik, psikis, sosial akibat tindakan ini, pemerintah sudah memberikan arahan-arahan seperti itu, Mbak. Jadi terbackup. Korban, saksi itu dilindungi juga di Undang-Undang Trafficking. Oke, jadi untuk sebagai korban pun negara sudah memberikan jaminan perlindungannya ya Bu ya. Ya, seperti Bu Dian tadi sampaikan. Jadi kalaupun sebagai korban, janganlah segan-segan untuk melaporkan, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi saya kadang suka bertanya gini, contoh yang terakhir lah Bu, yang ada seleb yang menjadi terjadi prostitusi. Tapi kenapa yang sering diekspos itu kenapa yang menjadi perempuannya? Tapi kenapa si hidung belang itu tidak terekspos ya Bu? Itu ya, kenapa ya Bu ya? Karena kan objeknya itu ya, tidak adil. Nah, itu Mbak. Tapi kan kenyataannya memang seperti itu. Karena memang yang lebih nyata tertangkap dan lebih nyata untuk dijadikan sebagai bukti objek itu sendiri kan. Iya kan, kalau yang misalkan yang memakai kan kadang-kadang dia bisa mengalihkan buktinya, tapi kalau sudah ke objeknya sulit karena kan buktinya pasti banyak gitu. Ada buktinya transaksi ya itu yang sulit untuk dihilangkan seperti itu. Ya, jadi kita sebagai kaum perempuan harus sama-sama bisa menjaga diri kita masing-masing ya Bu ya. Hati-hati, lebih utamanya lebih ke hati-hati bergaul, hati-hati berucap, sopan santun ya dalam berpakaian kan gitu. Dalam pergaulan sih yang utamanya Mbak. Kan dimana kita kalau dilihat baik, disitulah peran teman di samping kita. Kalau temannya baik, katanya insya Allah identitas kita juga baik. Baik, Bu. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Bu. Kalau ada warga negara Indonesia yang kena kasus human trafficking, kemana harus meminta bantuannya? Lalu bagaimana caranya? Ya, kalau memang ada warga negara kita, tapi dia ada di luar negeri, itu bisa meminta juga kepada pemerintah di Republik Negara Indonesia kita, Mbak. Jadi tetap di Undang-Undang Trafficking itu tercover untuk masalah tersebut. Itu ada di pasal itu ada di pasal 4. Oh, baik. Trafficking ada di pasal 4. Jadi jelas mulai dari 120 sampai 600 juta, masa hukumannya juga pidananya dari 3 tahun sampai 15 tahun. Kalau untuk dendanya tetap sama 120 juta sampai 600 juta. Baik, jadi tetap melaporkan kepada tentu saja untuk masalah WNI yang kena kasus human trafficking, ya, yang di luar negeri bisa datang ke pemerintahan Indonesia yang ada di sana ya Bu ya, di kedutaan besarnya ya Bu ya. Dan kita sudah cukup jelas untuk aturan human trafficking di Indonesia, seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Dian mengenai denda serta hukuman yang berlaku di Undang-Undang Indonesia. Kemudian ini ada lagi Bu, bagaimana upaya menyikapi masalah human trafficking dan smuggling yang mulai mengglobal? Ya, berarti hubungannya sama ini ya, media sosial ya. Iya Bu. Iya.
ya itu mesti cermat Mbak, hati-hati dalam memakai dunia media sosial seperti itu, karena dari situ juga dengan banyaknya komen-komen yang seperti itu juga kan memicu kita untuk menanggapi, menyikapi. Kalau dari kitanya sendiri tidak bisa memilah-milah, ya kita akan terbawa arus, kita akan terbawa dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan dan itu bisa menjadi jeratan hukum. Seperti itu sih dari saya. Baik Ibu. Baik, ini pertanyaannya berbagai macam pertanyaan Bu. Banyak Ya, ya. kemudian karena ini topiknya menarik Bu. Saya juga pas baca menarik ini topiknya dan banyak para Lebih ini ya, teman-teman. kaitannya lebih objeknya ke perempuan dan anak ya. Betul, betul Bu. Makanya karena kita sebagai perempuan juga ngerasa, waduh ini memang harus patut kita ketahui. Makanya aku bilang, kalau dari banyak kasus yang ada di Indonesia, seperti contoh yang tadi saya sampaikan Bu, memang yang terekspos itu adalah perempuan. Dan anak. Makanya dan anak-anak, dan makanya oleh sebab itu berharap sekali dengan teman-teman penyuluh hukum, Kementerian Hukum dan HAM ini boleh bergerak dari Sabang hingga Merauke memberikan penyuluhan mengenai hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan ya tentu aja kita maju dalam pembangunan tapi maju juga dalam pemikiran. Begitu ya Bu Dian ya? Ya, betul. Jadi kan di mana kita berada, apabila memang itu daerahnya tidak banyak melanggar hukum, itu berarti intelektual dari sekitar sudah meningkat kan, seperti itu. Betul kan? Tapi kalau orang pemahaman secara hukumnya rendah, banyak melakukan kriminalitas, berarti kita yang sudah punya kelebihan ilmu itu tidak peduli, dianggapnya seperti itu. Nah, ini tugas saya sih pribadi. Saya semuanya Bu. Sebenarnya tidak hanya untuk penyuluh hukum, tapi semuanya kita peduli juga untuk memberikan penjelasan. Ya katakanlah kita ini yang bekerja boleh mengerti, tapi kan tidak seluruh rakyat Indonesia itu katakan menerima pendidikan yang sama, sudah bekerja. Jadi ya kita yang harus memberikan diri, memberikan informasi. Betul Bu, peduli. Dan yang mantap. Saya harus sampaikan nih kepada teman-teman adalah apa? Tidak harus melihat dari segi seberapa tinggi pendidikannya, tapi yang paling penting Pak, dimanapun kita berada, membaca itu adalah referensi yang paling harus kita pegang teguh, gitu loh. Karena membaca itu sudah referensi yang paling baiklah daripada kita dapat masukan yang mungkin banyak pendapat. Tapi kalau dengan kita membaca, kita sudah banyak dapat ilmu, dapat pengetahuan dari situ. Betul. Sepakat. Kita tahu gitu kan. Oh, ada perubahan ini, oh ada kebaikan ini, oh ada larangan seperti ini. Salah satunya saya tekankan kepada semua teman-teman, baik dari adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang muda atau yang tua, ada baiknya membaca undang-undang yang memang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk kita. Itu sih Mbak. Ya, biar kita juga melek hukum ya Bu Dian ya. Penyuluhan hukum kan tidak harus ketatap muka, tapi dengan membaca kita memberitahu dibaca nih ada undang-undang trafficking, itu udah salah satu bentuk penyebaran penyuluhan hukum tidak langsung. Baik Bu Dian, terima kasih sekali loh Bu untuk obrolan kita kali ini mengenai tindak pidana perdagangan orang. Memang tidak bisa dipungkiri hingga saat ini juga kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia ya Bu. Ya harapan kita bersama semoga kalau seperti Ibu sampaikan tadi, kalau di suatu wilayah tindakan kriminalnya rendah, berarti pengetahuan hukum di suatu daerah itu sudah berhasil. Namun berbalik, kalau di suatu daerah tindakan kriminalnya tinggi, berarti pengetahuan mengenai hukum itu di suatu daerah tersebut adalah rendah. Dan harapan kita semua adalah dari Sabang hingga Merauke,
rakyat Indonesia menyadari dan melek mengenai hukum, terlebih mengenai human trafficking ini ya Bu ya, yang banyak yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan juga anak-anak. Begitu. Baik, Bu Dian, ini banyak yang memberikan jempol bagi Ibu. Luar biasa. Luar biasa Bu Dian. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih yang sudah join menyimak IG Live Obras Hukum pada kesempatan hari ini, dan narasumber kami Bu Dian Megawati dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, penyuluh hukum. Ibu sukses terus dan jaga kesehatan. Mohon maaf terlebih ada kekeliruan. Tidak apa-apa Bu, biasa Bu, kalau misalkan kita setiap mau ada obras hukum selalu ada kendali yang tidak disangka-sangka. Baik, Bu Dian, sehat terus, sukses terus, jaga kesehatan Bu Dian ya. Siap ya. Siap. Baik rekan-rekan semua, itulah akhir dari obras hukum pada kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam pembelajar. Sampai ketemu Bu Dian.